Oke, banyak banget ya program dari Bea Cukai maupun dari pajak yang dikhususkan untuk UMKM. Demi UMKM tadi naik kelas, terutama juga bisa mengoptimalkan semua hal yang terkait dengan digital ya Mbak ya. Tadi kan online semuanya serba online, mereka juga bisa mengakses perdagangan secara online dan mereka bisa mengglobal, bisa bersaing dalam kancah internasional. Seru-seruan karo Bea Cukai Purwokerto. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Bea dan Cukai Purwokerto masih di Seru-seruan karo Bea Cukai Purwokerto. Tepuk tangan. Luar biasa menyala BC-ku. Terima kasih Mas. Terima kasih para fans yang sudah hadir hari ini. Apa kabar Kanca Bacem semuanya? Ketemu lagi di Seroto setelah sekian lama ya kita tidak berjumpa. Dan pada kesempatan kali ini bersama saya Rum, kita akan membahas mengenai UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan acara UMKM ini merupakan bagian dari UMKM Week, yaitu event berskala nasional yang diselenggarakan oleh Bea Cukai. UMKM Week ini merupakan bagian dari program Kemenkeu 1 untuk mendukung UMKM. Dan karena itu di sebelah saya sudah hadir saudara tiri saya. Ini dari KPP Purwokerto. Iya, kantor pajak Purwokerto. Kantor pajak Purwokerto. Mas Dodi, apa kabar Mas Dodi? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak kabarnya? Agak grogi. Padahal baru ketemu ya udah nanya kabar ya. Bener juga, ini baru pertemuan kita pertemu. Kayaknya kita udah kayak deket gitu ya. Oh, masa? Ya namanya saudara tiri. Oh iya bener juga. Oke, Bunga Mawar, Bunga Melati, Purwojati Aji Barang, saya Dodi dan salam saya. Wih, luar biasa. Saya kaget tiba-tiba ada pantun. Semuanya harus mendadak di sini. Baik, terima kasih Mas Dodi sudah hadir di sini menemani saya untuk membahas tentang UMKM ya. Di sini kan memang dari Kemenkeu 1 kita punya banyak program untuk mendukung UMKM. Betul sekali. Nah, kalau di DJP sendiri programnya apa aja, Mas? Iya, jadi memang semua instansi di Kementerian Keuangan kita punya program untuk mendukung UMKM, tentunya untuk naik kelas ya agar UMKM Indonesia semakin menyala gitu ya. Nah, di pajak sendiri itu secara garis besar program untuk UMKM itu bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fasilitas, kemudian yang berikutnya ada pelatihan, Mbak. Dan yang terakhir itu terkait dengan perizinan, tentunya kaitannya sama NPWP ya kalau terkait dengan perpajakan. Itu sih Mbak, intinya kita ingin sama-sama mendukung UMKM, menunjukkan keberpihakan kita kepada UMKM, karena kan UMKM itu perannya sangat besar untuk perekonomian Indonesia. Setuju? Setuju. Merdeka. Kalau di BC gimana Mbak? Ada juga tuh tentunya ya, pasti ada. Ya. Kalau di Bea Cukai sendiri kita programnya hampir sama dengan di pajak. Yang pertama terkait dengan fasilitas, yang kedua tentang pelatihan. Ya, kalau perizinan sendiri semuanya sama kebetulan. Sama ya, karena pintu gerbangnya biasanya ya dari kita dulu, dari pajak dari ya, NPWP dulu, baru nanti bisa ke hal-hal yang lainnya. Kalau tadi itu dari program-program tersebut kayak fasilitas, misalnya fasilitas apa Mas? Kalau fasilitas kita lebih kepada insentif kepada UMKM. Insentif pajak ya tentunya. Insentif pajak kepada UMKM itu sebetulnya sudah berlaku dari 2013 Mbak. Wah, udah lama sekali. Iya, dari PP 46 tahun 2013. Dulu untuk UMKM tarifnya lebih kecil, Mbak mungkin tahu. Nanti saya kasih door prize dari Bea Cukai. Oh, bener ya door prize ya. Saya soalnya dulu kuliah waktu 2013. Oh iya, nah, itu siap. Tarifnya 1%, betul 1%, kan? Betul sekali. Tepuk tangan untuk Barum. Mana tepuk tangannya? Fansnya kabur. Iya betul 1%. Terus seiring berjalannya waktu Mbak, kita tahun 2018 terbit peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Turun lagi tarifnya. Ada yang tahu di sini fansnya mungkin? Fans yang Barum? Nggak tahu kayaknya. Nggak tahu, dibantu oleh idolnya. Berapa? Oh iya dong, setengah teman-teman. 0,5%, betul sekali. Jadi makin kecil Mbak, makin kecil, seperti minus mata ya. Sampai akhirnya di tahun 2022 ada lagi Undang-Undang HPP tahun 2022
ditindaklanjuti pakai peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 itu bagi UMKM, tapi khusus ya, catatan di sini khusus UMKM orang pribadi. Oh, bukan badan hukum ya, bukan. Ya, bukan yang badan ya, untuk orang pribadi dengan omset atau peredaran usaha atau peredaran bruto yang sampai dengan 500 juta setahun. Sekali lagi 500 juta setahun itu belum kena pajak atau tidak bayar pajak. Luar biasa, tepuk tangan untuk pemerintah ya. Iya, luar biasa fasilitas dari pajak. Jadi biar mereka lebih fokus lagi agar naik kelas. Tadi kan kalau naik kelas kita harus meningkatkan kualitas produk. Biar lebih fokus ke produknya, ya jangan kena pajak dulu gitu. Keren banget dari maksudnya pajak gitu. Sendiri, iya. Anomali Gitu, kalau pajak lainnya biasanya naik, ini untuk UMKM khusus UMKM kita turunkan. Ya, itu fasilitasnya kalau di kita Mbak terkait dengan tarif. Oke. Gimana dengan yang di Bea Cukai, fasilitasnya apa nih kalau di untuk Bea UMKM? Cukai sendiri kita punya fasilitas yang namanya KITIKM, itu kepanjangannya adalah kemudahan impor tujuan ekspor khusus untuk industri kecil dan menengah. KITIKM. Betul, KITIKM. Nah, ini sebetulnya tujuannya memang khusus untuk IKM yang bahan bakunya itu mengimpor. Impor ya. Belinya dari luar negeri. Kan kalau beli dari luar negeri itu sebetulnya kita harus membayar beberapa pajak dalam rangka impor ya, PDRI. Ada bea masuk, ada PPN impor, PPH 22 impor ya. Impor. Nah, kalau menggunakan fasilitas KITIKM ini, nanti para pengusaha itu bisa melakukan impor dan mendapatkan pembebasan bea masuk. Kemudian PPN atau PPN dan PPNBM-nya tidak dipungut. Betul. Luar biasa. Tapi syaratnya barang yang nanti diproduksi dari bahan baku impor tersebut harus diekspor. Nggak boleh dijual di dalam lagi ya. Tidak boleh sama Berarti sekali. memang untuk mensupport mereka semangat ngimpor, kemudian terus diolah dan diekspor lagi. Dan ekspornya dibantu Bea Cukai juga tentunya nanti ya. Kita luar juga biasa. Tepuk tangan fans yang baru. Dan bukan hanya bahan baku saja. Jadi impor mesin pun. Mesin iya, yang segede-gede gaban itu juga bisa dibebaskan bea masuknya sama pajaknya. Bea masuk dan pajaknya. Asalkan ya tadi itu digunakan untuk produksi di sini. Oh, untuk produksi di sini. Nah, itu ada syarat harus dapat pengajuan atau seperti apa, Mbak? Pengajuan ada syaratnya, lebih jelasnya nanti ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 tahun 2019. Catat ya. Kalau yang fasilitas kita tadi, yang penting WP-nya itu rajin mencatat. Dicatat nih omsetnya setiap bulan berapa, nggak kayak kita ya, masuk berapa, kepake berapa, hilang. Tawakal aja. Iya, tanggal 1 orang kaya, tanggal 2 orang masih kaya. Luar biasa. Ya lebih gitu. Kalau kita mungkin lebih ke optimis cukup sebulan gitu kan. Tapi kalau sekarang orang pribadi pun harus mencatat. Betul, tadi karena kita ingin tahu nih berapa omsetnya sampai dengan dalam 1 tahun itu. Berarti luar biasa ya, dari pajak maupun dari Bea Cukai, fasilitas untuk UMKM biar UMKM-nya semakin berkembang, bisa bersaing ya. UMKM Banyumas tentunya nih, karena kita di Banyumas bisa bersaing dengan Indonesia, bisa mengglobal. Saya yakin sekali memang dari Banyumas dan sekitarnya itu banyak pengusaha UMKM yang daya saingnya tuh tinggi, cuman mungkin karena belum tahu bahwa ternyata kita bisa loh, kita punya potensi di luar negeri. Betul. Kemudian dari pajak sendiri banyak insentif, nah itu kenapa tidak dimanfaatkan? Betul sekali, luar biasa. Terus tadi Mbak, yang kedua program UMKM itu kan ada terkait pelatihan. Nah, mungkin sekarang boleh dijelaskan dari Mbak Rum dulu nih terkait dengan pelatihan di Bea Cukai. Kalau di Bea Cukai sendiri kita pelatihannya tuh ada yang namanya klinik ekspor, Mas. Klinik ekspor, klinik kayak poliklinik gitu. Betul. Jadi kalau sakit datang ke kami. Kalau sakit, gitu. nah berarti ini kalau ada masalah ekspor, datanglah ke Bea Cukai Purwokerto. Iya, nah itu betul sekali, Mas. Jadi untuk para pengusaha Kanca Bacem, para pengusaha UMKM yang misalnya mau melakukan ekspor nih, tapi ternyata bingung caranya, bisa datang ke kami untuk bertanya. Atau mungkin ada kendala saat ekspor, entah kendala misalnya kena ketentuan larangan dan pembatasan misalnya seperti itu. Bisa konsultasi juga ke kami di kantor. Jadi langsung datang aja ke sini. Nanti kita bisa berikan asistensi, dan kalau ternyata memang membutuhkan dihubungkan atau koordinasi dengan lembaga lain, instansi lain yang terkait, kita juga bisa dibantu asistensi ya. Jadi catat nih tadi Kanca Bacem ya. Iya, Kanca Bacem kalau bingung ya, karena bingung
malu bertanya sesat di jalan. Maka kalau ada kendala-kendala bingung terkait dengan ekspor, di Bea Cukai Purwokerto ada namanya klinik ekspor. Betul, Mas. Gitu. Nah, kalau di pajak sendiri ada klinik ekspor seperti itu, Mas? Kalau di kita ya kita nggak mau ngambil lahannya ini ya. Iya. Ladang rezekinya saudara sendiri ya. Bener. Nanti kita bermusuhan. Iya. Kalau di kita ada juga Mbak pelatihan namanya BDS. Ada yang tahu? Ada Silver Queen. Saya taunya BDS tuh yang berhubungan dengan Palestina itu loh. Apa tuh? Yang di boykot itu. Oh iya. Nggak tahu saya. Nah, ini beda lagi. Iya, aduh, saya nggak dapat di Jogja. Tolong dibantu Mbak Luli. Beda lagi nih Mbak. Kalau BDS di kita nih Business Development Services. Susah banget ya, belibet ya. Nek wong Banyumas apa yang ngomongnya ya? Nggak apa-apa, BDS aja. BDS lah ya, BDS ngono ya. Kalau BDS di kita ini intinya adalah pendampingan atau bimbingan bagi UMKM yang tadi ya mau naik kelas. Kita akan ulang-ulang terus UMKM naik kelas ya, karena memang kita mendukung UMKM naik kelas. Mereka lagi butuh tentang materi apa sih? Mau meningkatkan kapasitas dirinya di bidang apa gitu. Nah, sejak tahun 2021 karena saya mulai kerja di Purwokerto 2021, kita udah mulai BDS. Jadi kalau Mbak mungkin tadi fokus di ekspor, kalau di kita bisa jadi berbeda-beda karena sekali lagi tadi tergantung kebutuhan dari si UMKM-nya. Nanti baru kita carikan narasumbernya dari mana. Contohnya seperti apa, Mas? Contohnya kita pernah ada tentang pembukuan ya, karena kan nggak semuanya UMKM itu mahir dalam pembukuan, pencatatan akuntansi. Mungkin kita aja yang lulusan akuntansi masih nggak balance ya. Makanya harus bikin belajar. panik ya. Makanya harus belajar. Maka kita bisa bantu untuk pelatihan pembukuan. Terus pernah juga packaging, Mbak. Packaging agar lebih menarik. Barangkali Mbak punya usaha mendoan, mau di package lebih menarik, mendoan kering. Nggak ada ya mendoan kering ya. Jangan dibungkus lagi pakai kertas fotokopi jasa. Ya. Sekarang bungkusnya yang lain dibungkus lebih menarik. Atau ada juga kita pernah digital marketing, fotografi produk gitu kan Mbak. Intinya lebih menarik, bisa menarik konsumen. Akhirnya ya tadi bisa naik kelas, produknya unggul, layanannya lebih baik. Luar biasa. Gitu. Berarti kita memang BC dan pajak memang sama-sama pengen mendukung dengan cara masing-masing ya, Iya, sesuai dengan tugas wewenang kita. Ada latihan untuk UMKM gitu. Kalau tadi mungkin terkait ekspor kayaknya masih ada yang mengganjal nih Mbak. Ada yang mau ada yang disampaikan nih ke teman-teman UMKM. Iya, jadi sebetulnya kalau untuk teknis ekspornya sendiri, kita dari Seroto sudah sempat ada podcastnya di tahun 2022 tentang teknis ekspor. Tetapi untuk Kanca Bacem semuanya yang masih bingung misalnya mau melaksanakan ekspor, hal-hal yang sebetulnya perlu diperhatikan yang utama itu yang pertama, rekan-rekan Kanca Bacem ini harus tahu mengenai HS Code. HS Code itu adalah penggolongan barang. Penggolongan barang secara sistematis, dan ini sudah menjadi pedoman lembaga kepabeanan di seluruh dunia. Udah ada bakunya. Betul, ya, bentuk bakunya. Semua lembaga kepabeanan di seluruh dunia itu pakai HS Code-nya sama. Kemudian juga bukan hanya untuk bea cukai, tetapi juga untuk pembayaran, untuk pengangkutan, untuk perdagangan itu pakai kode yang sama. Jadi harus diketahui di situ. Dan kalau sudah tahu HS Code-nya, kalau misalnya mau tahu juga dan ataupun sudah tahu HS Code-nya, Kanca Bacem bisa memeriksanya itu, ngeceknya di INSW, Indonesian National Single Window. Banyak banget istilahnya ya, jadi harus diperhatikan nih. INSW intinya, insw.co.id, Indonesia National Single Window. Nanti Kanca Bacem bisa langsung ngecek di situ. Iya, klik di menu INTR. Nah, di INTR itu nanti rekan-rekan bisa cek untuk HS Code segini, kira-kira ada ketentuan lain tidak. Kemudian apakah ada tarif preferensi, Mas Dodi pernah dengar tarif preferensi? Tarif preferensi? Enggak, taunya saya taunya preferensi liburan. Ya juga. Apa tuh tarif preferensi? Tarif preferensi juga sama enaknya dengan preferensi liburan. Bagus juga ini. Jadi tarif preferensi ini adalah buah dari kerjasama internasional antara Indonesia dengan lembaga lain, dengan negara lain. Jadi
tarifnya itu bisa lebih rendah daripada tarif yang berlaku umum. Misalnya Indonesia punya kerjasama dengan Cina. Iya, paham. Kalau di kita ada namanya P3B, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau Tax Treaty, yang harusnya kenanya 20% kalau di pajak. Kalau misalnya ada P3B itu bisa jadi lebih rendah atau malah nggak ada. Berarti sama ya. Oh, tarif preferensi namanya. Iya, tarif preferensi. Jadi itu berlaku untuk impor maupun ekspor. Jadi kalau untuk impor bahan baku dari Cina misalnya, karena kita punya kerjasama, itu bisa kita mendapatkan tarif preferensi saat impor. Oke, luar biasa. Kemudian selain itu juga ada satu hal yang penting lagi. Apa tuh? Yaitu untuk yang namanya pengusaha UMKM ya. Pasti ada masanya saat ingin ekspor, pengen memamerkan barang dagangannya, dipajangkan, di display. Produknya mau dipamerkan, ikut pameran di luar negeri misalnya. Oh gitu. Nah seperti itu kan berarti barangnya diekspor. Iya, betul. Kemudian nanti saat dibawa kembali itu berarti barangnya diimpor. Oke. Nah yang jadi masalah selama ini adalah saat barangnya kemudian diimpor, akan kita kenai bea masuk dari bea cukai. Nah ini bisa dihindari kalau para pengusaha UMKM ini sebelum berangkat di terminal keberangkatan, misalnya ini khusus untuk yang dibawa ya, barang pamerannya dibawa oleh pengusaha tersebut, naik pesawat bareng gitu ya. Nah itu bisa dilaporkan dulu saat keberangkatan melalui Electronic Customs Declaration atau ECD. Online berarti? Iya betul, online. Bisa langsung ke atau mungkin bisa yang kantor bea cukai yang ada di bandara, betul, di pelabuhan mungkin. Bisa di bandara. Ini khusus untuk yang bandara. Oh bandara, sorry bandara ya. Khusus yang di bandara nanti bisa dilaporkan saat keberangkatan bahwa saya membawa barang ini mau saya pamerkan. Nanti saat saya kembali ke Indonesia barang ini akan saya bawa pulang kembali. Oke, informasi yang sangat penting bermanfaat banget nih bagi UMKM ya. Betul. Dan saya juga sebetulnya baru tahu bahwa UMKM itu bisa sampai ekspor ya kan, istilahnya UMKM kecil-kecilan ya, ternyata ada juga dapat potensi untuk ekspor. Dan tadi bahkan difasilitasi kalau misalnya mau memamerkan barang dagangannya di luar negeri, dan nanti ketika dibawa balik lagi ke Indonesia bisa nggak kena pajak-pajak atau bea masuk dan sebagainya dengan cara yang tadi disampaikan ya. Terutama khususnya kalau barang yang mau dipamerkan ini barang berharga, misalnya para pengrajin perhiasan, atau mungkin batu alam. Nah itu bisa dilaporkan dulu. Batu akik gitu ya, yang mahal-mahal nilainya lah pokoknya ya. Kan gelang aura gitu ya. Saya nggak tahu nih ada pengusaha UMKM gelang aura nggak di Banyumas? Harusnya ada. Usaha cek kodam aja ada mungkin UMKM. Boleh juga. Nah ini memang karena memang ekspor sendiri itu tidak harus berskala besar, bahkan hanya mengirim paket ke luar negeri itu sudah dianggap ekspor. Jadi memang ekspor sendiri banyak jenisnya, selama itu dijual ke luar negeri itu berarti ekspor. Jadi memang ada tipe barang yang keluar masuk gitu ya Mbak. Dan semua ekspor itu memang yang melayani bea cukai. Jadi kalau para Kanca Bacem, para pengusaha UMKM yang ingin ekspor, sekali lagi bisa konsultasi ke Bea Cukai Purwokerto ya. Jadi jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Soalnya jujur nih Mbak, kalau ke orang pajak tuh takut. Saya juga masyarakat ya mungkin ke Bea Cukai juga takut karena kita sama-sama mengumpulkan penerima negara dari masyarakat ya. Tapi sebetulnya ya kita sangat welcome, ingin sekali membantu UMKM terutama di Bea Cukai ini untuk bisa UMKM-nya bisa lancar dalam hal ekspor ya Mbak ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi, pokoknya datang ke sini ketemu Mbak Rum dan fans-fansnya. Iya, fans saya pasti akan membantu. Fans-fansnya. Iya, para Kanca Bacem, para pengusaha UMKM yang ingin ekspor silakan datang. Oke. Ya betul-betul. Tadi kan kita sudah mengenalkan program-program kita ya dari DJP dan Bea DJPC Cukai terkait dengan UMKM. Ada lagi nggak yang mau disampaikan Mas Dodi? Kalau saya tadi kan yang ketiganya terkait dengan perizinan ya, NPWP itu ya memang tadi disampaikan sebagai pintu gerbang awal bagi usahawan, entah itu orang pribadi ataupun badan hukum, badan usaha untuk nanti bisa mengembangkan usahanya. Apalagi tadi kalau mau naik kelas ya berarti misalnya dia udah harus punya produknya bahwa dia sudah dinyatakan halal MUI ya. Terus lolos BPOM misalnya. Terus ada PIRT dan sebagainya. Legalitas perizinan itu kan banyak sekali ya. Betul. Nah, semuanya itu NIB dan sebagainya ketika kita mengajukan hal-hal tersebut tadi ya
pertama yang harus dimiliki adalah NPWP. Betul sekali sih, betul. Tapi ya itu banyak UMKM yang masih takut untuk ber-NPWP ya karena tadi takut untuk dikenakan pajaknya. Padahal sekali lagi kan tadi udah disampaikan ya, ada fasilitas belum kena pajak loh kalau omsetnya masih di bawah 500 juta. Tapi ya syukur-syukur penerimaan pemasukan omset dari UMKM naik gitu ya. Mudah-mudahan dengan dukungan dari baik DCP maupun DJBC, kemudian UMKM naik kelas, nanti mungkin suatu hari ya bisa mampu bayar pajak. Betul sekali. Dan terkait dengan NPWP ini sebetulnya pada intinya adalah NPWP itu bukan fasilitas untuk dapat perizinan semua. Tadi tapi sebagai bentuk kontribusi kita kepada negara pada dasarnya ya Mbak ya. Luar biasa. Kontribusi kita kepada negara, tapi alhamdulillahnya dengan kontribusi tersebut kita dapat benefit lainnya. Tadi untuk bisa perizinan, bisa dapat pelatihan. Betul. Atau tadi kita misalnya sekarang kan banyak nih Mbak marketplace atau pengadaan pemerintah yang lewat online e-kataloga atau di dinas pendidikan ya pakai Siplah Blibli misalnya. Boleh nyebut merek kan ya? Gak apa-apa. Siplah Blibli. Nah itu kan semuanya mempersyaratkan harus adanya NPWP. Makanya ayolah UMKM yang mau naik kelas, daftar NPWP nggak perlu takut. Nanti insya Allah akan ada dibantu juga terkait dengan pelaporan, pendaftaran NPWP-nya pun dilakukan secara online, Mbak. Gitu. Semuanya sudah dimudahkan dan ada insentif. Jadi para kanca bacem, terutama pengusaha UMKM tidak perlu takut. Ayo daftar NPWP. Oke. Banyak banget ya program dari Bea Cukai maupun dari pajak yang dikhususkan untuk UMKM. Demi UMKM tadi naik kelas, terutama juga bisa mengoptimalkan semua hal yang terkait dengan digital ya Mbak ya. Tadi kan online semuanya serba online, mereka juga bisa mengakses perdagangan secara online dan mereka bisa mengglobal, bisa bersaing dalam kancah internasional ya. Memang itu keinginan kita dan juga yang punya program seperti ini bukan hanya BC dan pajak saja. Iya, tadi namanya Kemenkeu 1 ya. Di Banyumas ini tidak hanya pajak dan bea cukai. Betul. Tapi ada apa aja tuh Mbak? Ada lelang. Kemudian dari Dirjen Perbendaharaan juga banyak. Perbendaharaan ya. Punya banyak program, terutama terkait pembiayaan. Dan lebih jelasnya, para kanca bacem bisa ngecek di website ukme.kemenkeu.go.id. Nah, di situ kanca bacem bisa ngecek kira-kira apa saja sih yang disediakan oleh Kemenkeu, apa saja bentuk dukungan Kemenkeu ini untuk UMKM bisa dilihat di website. Betul sekali. Tersebut. Itu tadi kita semuanya bersaudara ya. Betul. Saudara tua, saudara muda, semuanya kita sama-sama membantu mendukung UMKM, mendampingi UMKM ya seperti itu. Jadi semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan mungkin dari Bea Cukai dulu ada yang mau disampaikan terkait dengan kalau ada yang mau nanya-nanya nih lebih lanjut mungkin kalau di sini malu-malu ya mau lewat mana nih? Nah kalau misalnya ada pertanyaan kanca bacem semuanya bisa mengisi di kolom komentar ataupun bisa menghubungi sosial media kami ataupun melalui WhatsApp di 0811 2624 737 atau bisa langsung hadir ke sini. Kemudian juga pengen ketemu Mbak Rum ya datang ke sini. Benar. Kemudian juga kami informasikan bahwa dalam rangka UMKM Week ini DJBC juga menyelenggarakan lomba khusus untuk UMKM yaitu lomba video endorse UMKM dan juga lomba bisnis proposal UMKM. Dan info lebih lanjut bisa melihat di website di bawah ini. Oke, pasti hadiahnya juga menarik. Ya, insya Allah. Dan tentunya lebih kepada mendorong agar lebih kreatif dan inovatif lagi ya bagi UMKM-nya. Tentu tujuan utamanya. Pokoknya dalam UMKM Week ini kita di DJBC totalitas mendukung UMKM. Totalitas luar biasa. Mudah-mudahan memang efeknya nanti dirasakan oleh para pengusaha UMKM. Saya juga boleh promosi ini media sosial kami. Kalau di pajak kita bisa DM lewat Instagram @pajakpurwokerto atau juga bisa ke WA kami di 0811 2684 731. Mirip-mirip ya nomornya. Saudara. 0811 2684 731. Feel free untuk bertanya kepada kami, konsultasi mengenai perpajakan, asal jangan cek kodam.
Nggak bisa ya kalau Nggak bisa kalau itu. Belum ada yang ahli soalnya Mbak. Belum ada ya. Kalau di Bea Cukai juga belum ada sih. Mungkin nanti kita bisa saudara berguru nanti. Iya betul sekali. Baik, terima kasih Mas Dodi atas kehadirannya di podcast kali ini. Terima kasih saya mewakili Bea Cukai Purwokerto juga kru yang bertugas. Saya juga terima kasih sudah diundang ke sini. Fansnya banyak banget di sini, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Saya sangat senang diundang ke sini. Nanti saya sampaikan pesan baik dari teman-teman semua ke atasan saya dan juga wajib pajak kami. Betul. Ada pantun? Ada dong. Oke. Siang hari makan kuaci. Mana? Makanya bareng Bu Asi. Artinya. Sekian podcast hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di Seroto. Seru-seruan karo Bea Cukai Purwokerto. Yeay.